Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Yadullahi, yang secara terjemahan artinya adalah tangan Allah. Yadullah menurut para ulama dari generasi ke generasi. Ada banyak dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang menginformasikan tentang yad bagi Allah. Di antaranya surat Al-Fath ayat 10, yaitu Yadullahi fawqa aydihim. Yad Allah, yang secara terjemahan artinya tangan Allah, yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan juga surat Shad ayat 75, yaitu Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Dia berfirman, hai iblis, apakah yang mencegahmu untuk bersujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua yadku? Saya tidak akan mengartikan yad bagi Allah dengan arti tangan. Dan di akhir video nanti, insya Allah saya akan jelaskan kenapa yad bagi Allah itu tidak boleh diartikan tangan. Kemudian ada hadis di dalam kitab Musnad Ahmad, juz 38, halaman 495. Yadullahi ma'al qadhi hina yaqdi. Yad Allah bersama seorang hakim ketika hakim itu menghakimi atau mengadili. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana para ulama menjelaskan dalil-dalil semacam itu. Satu, Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili yang wafat tahun 371 Hijriah. Di dalam kitab I'tiqadu A'immatil Hadis halaman 51, beliau menjelaskan Isbatu sifatil yadaini, penetapan sifat dua yad. Sekali lagi, saya tidak akan mengartikan yad bagi Allah dengan arti tangan. Dan di akhir video nanti, insya Allah akan dijelaskan kenapa yad bagi Allah itu tidak boleh diartikan tangan di dalam bahasa Indonesia. Wa khalaqa Adam alaihi salamu biyadihi. Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan yadnya. Wa yadahu mabsutatani. Dan dua yadnya itu terbentang, terbuka. Yunfiqu kaifa sya'ah. Dia memberi bagaimanapun dia berkehendak. Artinya Allah itu memberi sekehendaknya. Bila tiqadin kaifa yadahu, dengan tanpa meyakini bagaimana dua yadnya. Idh lam yantiq kitabullahi ta'ala fihi bikaifah. Karena kitab Allah Ta'ala tidak membicarakan di dalam hal itu dengan kaifah. Wala yu'taqadu fihi al-a'dha'u, dan tidak boleh diyakini di dalam hal itu, atau bisa menggunakan wala ya'taqidu fihi al-a'dha'ah, dan seseorang tidak meyakini di dalam hal itu pada organ-organ. Bisa juga pakai teks begitu. Bisa juga dengan wala yu'taqadu fihi al-a'dha'u, dan tidak diyakini di dalam hal itu sebagai organ-organ. Tapi saya akan menggunakan wala ya'taqidu. Wala ya'taqidu fihi al-a'dha'ah, dan seseorang tidak meyakini di dalam hal itu pada organ-organ. Wal jawariha, dan anggota badan. Wal tula, dan tidak pula panjang. Wal arda, dan lebar. Wal ghaladha, dan tebal. Wad diqqah, dan tipis. Wa nahwa hadza mimma yakunu mithluhu fil khalqi,
Dan yang semisal ini dari apa yang ada semisalnya di dalam makhluk. Jadi kata beliau, kata Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim al-Ismaili ini, tidak boleh yad Allah itu diyakini dengan makna organ-organ dan anggota badan. Tidak boleh. Tidak boleh dipahami punya panjang, punya lebar, punya ketebalan, tipis, dan lain sebagainya. Tidak boleh. 2. Abu Bakar Muhammad bin Abi Ishaq al-Bukhari yang wafat tahun 380 Hijriah. Di dalam kitab Bahrul Fawaid halaman 317. Kadzalika qabdun Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wa bastuha ibaratun an qabdis samawati wa jam'iha. Seperti itu pula genggaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jari jemarinya dan membukanya adalah ibarat dari menggenggam langit dan mengumpulkannya. Maka perhatikan kata beliau, fahuwa isyaratun ilal maqbudi wal majmu'i. Maka ia adalah sebuah isyarat untuk yang digenggam dan yang dikumpulkan. La hikayatun an yadillahi allati hiya sifatun azaliyatun lillahi. Bukan menceritakan tentang yad Allah, yang mana yad Allah itu adalah sifat azali bagi Allah. Laisat bijarihatin, bukan anggota badan. Wala udwin, dan bukan organ. Wala juz'in, dan bukan bagian. Bukan bagian-bagian. Wala kaifiyata laha fayusafu bil qabdi wal bastil mafhumi indana. Dan tidak ada kaifiyah baginya, sehingga mau disifati dengan menggenggam dan membuka, seperti yang difahami di antara kita. Ka'aidil muhdatsina, seperti tangan-tangan makhluk. Ta'ala Allahu an awsafil hadathi uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari sifat-sifat makhluk. Jadi kata beliau, ketika Nabi itu memberi isyarat dengan menggenggam tangannya dan membukanya, itu adalah isyarat untuk yang digenggam dan yang dikumpulkan. Bukan sedang menceritakan tentang yad Allah, yang mana yad Allah itu adalah sifat azali bagi Allah dan bukan anggota badan. Kemudian yang ketiga, Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad al-Khattabi yang wafat tahun 388 Hijriah. Di dalam kitab A'lamul Hadis Syarhu Sahihil Bukhari juz 4 halaman 2347. Walaysa ma'na al-yad indana al-jarihah. Bukanlah makna yad menurut kami adalah anggota badan. Jadi yad bagi Allah itu bukan anggota badan. Innama huwa sifatun ja'a bihat tauqif. Ia hanyalah sifat yang disebut secara tauqif, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Fanahnu nutlikuha ala ma ja'at wa la nukayyifuha. Maka kami memutlakkannya atas apa yang datang dan tidak membagaimanakannya. Wa nantahi ila haitsu intaha bina al-kitabu wal akhbarul ma'thuratu sahihah. Dan kami berhenti di mana kitab dan hadis yang sahih berhenti. Wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Dan ia adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan dalam arti jarihah, anggota badan. Bukan. Kemudian yang keempat, Muhammad bin Hasan bin Fawraq al-Ansari yang wafat tahun 406 Hijriah. Di dalam kitab Mushkilul Hadis wa Bayanuhu halaman 436. Fahada yarji'u aydan ila ma'nal qudrati. Dan ini juga kembali pada makna kekuasaan. Wal qabdatu yarji'u ma'naha ilal mulki.
Dan genggaman kembali maknanya pada kepemilikan atau kekuasaan, ilal milk atau ilal mulki. Qaqaulil qaili ma hadzal dar illa fi qabdati. Sebagaimana perkataan seseorang, tidaklah rumah ini atau negeri ini kecuali di dalam genggamanku. Walaysa yuridu qabdatal jarihah. Dan dia tidak menghendaki hal itu genggaman anggota badan. Jadi kata genggaman di dalam bahasa Arab itu tidak selalu berarti genggaman anggota badan ini, yaitu genggaman tangan. Tidak selalu begitu. Menurut Muhammad bin Hasan bin Fawraq al-Ansari, contohnya adalah ketika seseorang berkata, hadzal dar illa fi qabdati. Rumah ini, tidaklah rumah ini, ma hadzal dar illa fi qabdati. Tidaklah rumah ini kecuali dalam genggamanku. Kan mustahil rumah di dalam genggamannya. Nah, maka genggaman di dalam perkataan ini contoh ya. Di dalam perkataan ini bukanlah genggaman tangan anggota badan. Bukan. Nah, Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Sehingga kata genggaman, karena di dalam bahasa Arab tidak selalu berarti genggaman anggota badan, maka tidak boleh diartikan genggaman anggota badan. Yang kelima, Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi yang wafat tahun 427 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Ats-Tsa'labi, yaitu Al-Kashfu wal Bayanu an Tafsiril Quran, juz 11, halaman 425. Faqala qaumun inna lahu yadan. Sebuah kaum berkata, sesungguhnya Allah punya yad. La kal aidi, tidak seperti tangan-tangan yang ada. Fa asyaru bil yadi ilal jarihah. Kemudian mereka, kaum tersebut, memberi isyarat dengan tangan pada anggota badan. Tsumma qasadu nafyat tashbih biqaulihim la kal aidi. Kemudian mereka bermaksud menafikan tashbih, menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya dengan perkataan mereka la kal aidi, tidak seperti tangan-tangan yang ada. Wa hadza ghairu mardiyyin minal qauli. Ini adalah perkataan yang tidak diridhai. Wa fasaduhu la yakhfa, dan kerusakannya tidaklah samar. Coba perhatikan di sini. Suatu kaum berkata Allah itu punya yad, tapi tidak seperti tangan-tangan yang ada. Fa asyaru bil yadi ilal jarihah. Kemudian mereka memberi isyarat bahwa yad tersebut adalah anggota badan. Kemudian meskipun mereka, kaum tersebut, menafikan tashbih dengan berkata la kal aiti, tidak seperti tangan-tangan yang ada, tetapi karena mereka mengisyaratkan bahwa yad Allah itu mengarah kepada anggota badan, pada makna anggota badan, maka kata beliau, perkataan ini tidak diridhoi dan kerusakannya tidaklah samar. Jelas kerusakannya. Kenapa? Karena sebenarnya kaum tersebut telah memahami yad bagi Allah dalam arti anggota badan, tetapi tidak serupa dengan yad anggota badan makhluk. Yang keenam, Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib Al-Maliki, wafat tahun 437 Hijriah, di dalam kitab Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah, juz 10, halaman 6378. Wa alla ya'taqida fi dzalik jarihatan. Tidak boleh meyakini di dalam hal itu sebagai anggota badan. Tidak boleh. Wala tashbih, dan tidak pula penyerupaan. Falaisa kamitsli rabbina syai'un. Karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan kita. Wa man tawahhama fi dzalik jarihatan faqad syabbahallaha
subhanahu wa adala anil haq. Dan barang siapa mengira hal itu adalah anggota badan, jadi yad difahami dalam makna anggota badan, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah Subhanahu dan dia telah menyimpang dari kebenaran. Jadi yad bagi Allah tidak boleh dipahami dalam makna anggota badan. Yang ketujuh, Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib Al-Maliki. Masih kitab yang sama. Kemudian saya akan baca yang bagian merah saja karena ini masih panjang ya. Wa dzikrul yadi fi mithli hadza wa ghairihi sifatun min sifatillahi la jarihah. Penyebutan yad di dalam contoh ini dan yang lainnya adalah sifat dari sifat-sifat Allah, bukan anggota badan. Yang kedelapan, Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini yang wafat tahun 438 di dalam kitab Risalah fi Itsbatil Istiwa'i wal Fawqiyyati wa Mas'alatil Harfi was Sauti fil Qur'anil Majid, halaman 76. Fakadzalika sifatul yadaini wad-dhahki wat-ta'ajjubi wa la yufhamu min jami'i dzalik illa ma yaliqu billahi azza wa jalla wa bi'azamatihi. Begitu pula sifat dua yad, kemudian ad-dhah, tertawa tanda petik, kemudian heran tanda petik, tidak difahami dari semua itu kecuali apa yang layak, yang pantas bagi Allah dan keagungannya. La ma yaliku bil makhluqati minal a'dha'i wal jawarihi. Bukan atas apa yang layak bagi makhluk-makhluk dari makna organ-organ dan anggota badan. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari semua itu. Jadi sifat yad bagi Allah, sifat dhah, sifat ta'ajjub itu tidak boleh difahami dengan apa yang layak bagi makhluk, yaitu anggota badan, organ-organ, tidak boleh. Tetapi mesti diyakini atas apa yang layak bagi Allah dan keagungannya. Yang kesembilan, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah At-Tamimi yang wafat tahun 451 Hijriah di dalam kitab Al-Jami' li Masailil Mudawwanah, juz 24 halaman 40. Wa qawluhu azza wa jalla ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Firman Allah azza wa jalla yang artinya, apa yang mencegahmu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan dengan dua yadku? Beliau mengatakan wa annahu ma laysata bi jarihataini wala zawatai suratin wa binyatin. Sesungguhnya kedua yadnya bukanlah dengan makna anggota badan, dan bukan pula memiliki bentuk dan susunan. Yang ke-10, Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, yaitu Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah di dalam kitab Al-Asma was Sifat juz 2 halaman 161. Walaysa ma'nal yadi indana al-jarihah. Ini perkataan Imam Al-Khattabi. Terjemahannya sudah saya bacakan tadi. Kemudian yang ke-11, Muhyis Sunnah Abu Muhammad Al-Husain Al-Baghawi, Imam Baghawi, yang wafat tahun 516 Hijriah di dalam kitab Syarhus Sunnah juz 10 halaman 64. Wa qawluhu kilta yadayhi yaminun. Dan ini juga sama perkataan Imam Al-Khattabi, terjemahannya sudah
saya bacakan. Yang ke-12, Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib Al-Andalusi, wafat tahun 542 Hijriah. Tafsir Ibnu Atiyah, juz 2, halaman 215. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang artinya bal yadahu mabsutatani, bahkan dua yadnya terbuka. Al-aqidatu fi hadhihi al-ma'na nafyut tashbihi anillahi ta'ala. Adapun akidah dalam makna ini adalah menafikan penyerupaan dari Allah Ta'ala. Wa annahu laysa bijismin wala lahu jarihah. Sesungguhnya Allah bukanlah jisim dan dia tidak memiliki anggota badan. Dan seterusnya, saya akan persingkat. 13. Hisamuddin Husain bin Ali bin Hajjaj As-Syunaqi yang wafat tahun 714 Hijriah di dalam kitab Al-Kafi. Juz 1 halaman 238. Fabin nadri ilal yad yu'lamu annal murada minha al-jarihah. Dan memperhatikan lafaz yad, maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah makna anggota badan. Tsumma hadzal maudhi' la yahtamilu dzalik. Kemudian di pembahasan ini, maka itu tidak dibawa pada makna itu. Jadi kata beliau makna iyad, ya makna iyad itu adalah anggota badan. Tetapi di dalam pembahasan ini tidak dibawa atas makna itu. Jadi makna yang dikehendaki dari yad itu yang diketahui adalah anggota badan. Tetapi dalam persoalan ini, dalam pembahasan ini, tidak boleh dibawa pada makna hal itu. Tidak boleh dibawa pada makna anggota badan. Maka kemudian fakana ala khilafil muradil ladzi yu'lamu min zahiril kalami. Maka adanya hal itu menyelisihi makna yang dikehendaki dari zahir pembicaraan. Jadi meskipun zahirnya itu mengarah pada jarihah, tetapi jika berkaitan dengan Allah tidak boleh dibawa pada makna jarihah. Li'anna Allah Ta'ala munazzahun 'anil jarihah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu disucikan dari anggota badan. Sekarang mari kita lihat apa respon Imam Malik atas lelaki berikut ini. Di dalam kitab At-Tamhid, karya Imam Ibnu Abdil Bar, juz 5 halaman 157. Jadi pernah ada kejadian. Perhatikan di sini. Rawa Harmalah bin Yahya qala sami'tu Abdullah bin Wahab yaqul sami'tu Malik bin Anas yaqul. Harmalah bin Yahya berkata, meriwayatkan, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Wahab berkata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, man wasafa syai'an min dzatillahi, barang siapa mensifati Allah, barang siapa mensifati sesuatu dari zat Allah. Semisal firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yang artinya Yahudi berkata, yad Allah terbelenggu. Wa asyara biyadihi ila unuqihi. Dan orang itu memberi isyarat dengan tangannya ke lehernya. Begini. Ya. Jadi ini Malik bin Anas berkata, barang siapa yang mensifati sesuatu dari zat Allah. Ya. Seperti ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata yad Allah itu terbelenggu. Wa asyara biyadihi ila unuqihi, dan orang yang membaca ayat tersebut begini, memberi isyarat begini. Wa asyara biyadihi ila unuqihi. Wa mithla qawlihi, dan seperti firman-Nya wa huwas sami'ul basir,
dan dia maha mendengar lagi maha melihat, fa asyara ila ainaihi au udhunaihi au syai'in min badanihi. Kemudian orang yang membaca ayat tersebut memberi isyarat pada kedua matanya atau kedua telinganya atau sesuatu dari anggota badannya. Maka kata beliau, quti'a dzalika minhu, potong hal itu darinya. Li'annahu syabbahallaha binafsihi, karena sesungguhnya orang itu telah menyerupakan Allah dengan dirinya. Jadi tidak main-main. Imam Malik bin Anas mengatakan orang yang membaca ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, kemudian memberi isyarat tangannya ke lehernya, atau membaca ayat wa huwas sami'ul basir, dia Allah yang maha, secara bahasa maha mendengar lagi maha melihat, fa asyaru ila ainaihi au udhunaihi au syai'im min badanihi, kemudian dia memberi isyarat pada kedua matanya atau kedua telinganya atau sesuatu dari anggota badannya, maka potonglah hal itu darinya, karena dia telah menyerupakan Allah dengan dirinya. Ternyata langkah Imam Malik bin Anas itu diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan di dalam kitab Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan Al-Lalakai yang wafat tahun 418 Hijriah. Disebutkan pada juz 3 halaman 479. Sami'tu Aba Muhammad Al-Hasan bin Uthman bin Jabir yaqulu Sami'tu Aba Nasr Ahmad bin Ya'qub bin Zadan qala. Abu Nasr Ahmad bin Ya'qub bin Zadan berkata, Balaghani anna Ahmad bin Hanbal, telah sampai kepadaku informasi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal membaca qara'a alaihi rajulun, seorang lelaki membaca ayat pada beliau, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih, yang artinya dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan yad kanannya, dengan yaminnya. Qala summa awma abiyadihi, kemudian lelaki yang membaca ayat itu memberi isyarat dengan tangannya. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad berkata kepadanya, qata'ahallahu, 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 semoga Allah memotong tangannya, semoga Allah memotong tangannya, semoga Allah memotong tangannya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Thumma harada wa qama, kemudian ia menjauh dan berdiri. Jadi sampai seperti itu langkah yang diambil oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika Imam Malik langsung mengatakan potong anggota tubuh itu darinya, sedangkan Imam Ahmad melalui doa, semoga Allah memotong tangannya. Jadi sampai seperti itu para ulama di dalam persoalan ini. Kenapa Imam Malik dan Imam Ahmad melakukan hal itu? Ternyata disebutkan di dalam kitab Al-Maghribiyah fi Syarhil Aqidah Al-Qayrawaniyah halaman 102. Wa qasdul a'immati kamalikin wa Ahmad fi nahyihim 'anit tahdithi bi ba'dil hadithi wat tahdithi ma'al isyarah walau kana waridan wa sahihan khaufu taghriril 'ammah. Maksud para imam seperti Imam Malik dan Imam Ahmad di dalam larangan mereka dari meriwayatkan hadis, meriwayatkan sebagian hadis dan menyampaikan hadis dengan isyarat seperti yang tadi itu, meskipun adanya hadis itu sahih, kenapa dilarang? Khaufu ta'ziril 'am, khaufu taghriril 'ammati,
karena takut membingungkan kaum awam. Nah, kira-kira kita ini masuk yang kalangan awam atau tidak? Kok setiap hari dengan mudah ya, membaca hadis-hadis semacam itu dan mengarah kepada makna anggota badan. Disampaikan ya, setiap hari. Tanpa khawatir hal itu akan membuat bingung kalangan awam. Padahal kita pun sebenarnya awam. Kemudian Imam Ahmad, saya akan persingkat karena saya ada acara. Imam Ahmad itu meskipun ada hadis yang sahih, tetapi dalam urusan seperti ini, seperti hadis fadhahika hatta badat, yang secara harfiah artinya maka Allah tertawa sampai nampak dan seterusnya. Nah, Imam Ahmad itu ternyata tidak meriwayatkan hadis seperti itu, meskipun sahih dan meskipun hadis semacam ini diterima oleh ulama. Imam Ahmad berkata, "Ma'a'lamu anni haddatsu bihi illa li Muhammad bin Daud al-Misisi." Aku tidak tahu bahwa aku menyampaikan hadis tersebut kecuali pada Muhammad bin Daud al-Misisi. Itu pun sebabnya karena dia dicaci maki olehnya. Jadi hadis-hadis semacam ini Imam Ahmad itu sangat berhati-hati untuk meriwayatkan. Sedangkan kita yang bukan imam ini, setiap hari hadis-hadis semacam ini, ayat tentang iyat, digembar-gemborkan. Padahal Imam Ahmad sendiri sangat berhati-hati. Hal itu juga di yang barusan, yang Imam Ahmad berhati-hati sehingga tidak meriwayatkan hadis-hadis seperti itu. Itu juga diceritakan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la, juz 1 halaman 296. Abu Bakar Al-Marwadi berkata, "Aku berkata kepada Abdullah tentang hadis Ibnu Juraij di dalam persoalan ad-dhah." Secara bahasa artinya tertawa. "Qad haddatsta bihi." Faqala. Maka Imam Ahmad berkata, "Ma'a'lamu anni haddatstu bihi illa li Muhammad bin Daud." Aku tidak tahu bahwa aku menyampaikan hadis tersebut kecuali kepada Muhammad bin Daud. Sekarang yang terakhir, bolehkah menerjemahkan ayat Allah dengan bahasa selain bahasa Arab? Di dalam kitab Al-Kafi, ini juznya, juz 1 halaman 250. Ala taro annahu yuqalu. Apakah kamu tidak tahu bahwa dikatakan yadullahi fawqa aydihim? Wala yuqalu, ini bahasa Persia. Tidak dikatakan, apa ini tidak tahu bacaannya? Walau qala bihi kafar. Kalau ada yang berkata begitu, maka dia kafir. Jadi ayatnya yadullah fawqa aydihim. Jika dibaca kepada bahasa Persia, maka kata beliau, maka orang tersebut telah kafir. Berarti tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Kemudian di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq, saya akan ambil poin-poinnya. Perhatikan di sini, wala nutarjimu, bukan wana natarahamu ini. Wala nutarjimu an sifatihi bilughatin ghairil arabiyyah. Dan kami tidak menerjemahkan tentang sifat-sifat Allah dengan bahasa selain Arab. Bukan wala natarahamu ya. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, Al-Ululil Aliyyil Ghaffar, Tawdihul Maqasid, dan seterusnya. Wala nutarjimu an sifatihi bilughatin ghairil arabiyyah. Dan kami tidak menerjemahkan dari sifat-sifatnya dengan bahasa selain Arab. Oleh sebab itu, sejak awal saya katakan, saya tidak akan mengartikan yad bagi Allah dengan arti tangan di dalam bahasa Indonesia. Karena ulama melarang menerjemahkan hal itu pada selain bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.